Setelah saya mendengar tadi penjelasan dari Pak Ustadz, bahwa Pak Ustadz selama di Wahabi ini sekitar kurang lebih 10 tahun. Jadi pertanyaan saya di sini, kira-kira apa tujuan utama daripada ke Indonesia, khususnya ke Gorontalo? Itu tujuan utama. Kemudian dalam penyebaran ini membutuhkan dana. Kira-kira dananya ini dari mana saja, Pak? Terima kasih, Pak Ustadz. Eh, Kalau target mereka itu pertama, target mereka itu mereka mencari masa dengan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka membuat taklim di mana-mana. Setelah mereka membuat taklim di mana-mana, ya, mereka sudah mulai banyak masa. Bahkan mereka kadang di kepolisian juga ada, ya, ada namanya PCS, Polri Cinta Sunnah, ya, itu organisasi mereka. Polri Cinta Sunnah. Itu di situ ada orang-orang mereka dan ustadz-ustadz mereka di apa namanya pembinanya di dalam, ya, PCS, ya. Dan setelah itu target mereka, mereka masuk ke organisasi-organisasi resmi supaya dianggap legal, ya, seperti MUI, ya. Mereka mulai masuk di situ. Setelah itu baru kemudian di samping itu mereka dapat gaji dari apa namanya dari luar negeri. Mereka dapat gaji kurang lebih 20 juta satu bulan, ya, 20 juta satu bulan, iya, per orang, per ini ya, per dai-nya mereka. Iya, jadi ada per provinsi, satu provinsi itu satu satu orang, ya, satu orang dapat gaji, dan itu mereka dievaluasi, ya. Dan apa namanya, kalau di NU yang dari Timur Tengah itu cuman organisasinya namanya Robitoh. Robitoh. Nah, itu NU punya, ya. Itu muasasah. Tapi kalau mereka selain dari Robitoh. Jadi selain dari Robitoh ada beberapa yayasan itu yang mendanai mereka. Jadi jangan heran ada TV-TV mereka tanpa iklan semakin hari semakin besar, ya. Sekolah-sekolah mereka tanpa bantuan tiba-tiba langsung besar. Dari mana? Dana seperti itu. Jadi mereka punya apa dana memang demikian, dan sering tiap tahun kadangkala ada orang-orang yang dari luar negeri mereka undang, lihat tanah ini, lihat tanah ini, lihat tanah ini, dan itu tiba-tiba langsung ada pembangunan yang bertingkat-tingkat, dan juga alat juga kamera yang cukup besar, ya, dan lebih tinggi kualitasnya dari Indonesia, karena memang mereka sudah diberikan bantuan seperti itu. Saya kemarin ditawarkan beberapa 10 tahun yang lalu, ya, ditawarkan, bagaimana Ustadz Robi kalau antum mau kami belikan kamera dan nanti bawa deh ke Gorontalo untuk dakwah di sana. Ya, tapi saat itu saya bicarakan sama istri saya, sehingga istri saya tidak setuju karena sudah ada apa namanya, sudah tercium bahwa itu adalah doktrin, termasuk doktrin untuk mengajak saya untuk agar jangan terlepas dari mereka, ya, jangan terlepas dari mereka. Dan alhamdulillah setelah itu saya apa namanya setelah itu saya dengan bertambahnya tahun, saya apa namanya masuk ke grup Bahsul Masail NU. Di situ mulai cakrawala saya mulai terbuka, ya. Di samping itu juga saya ketemu dengan orang-orang Gorontalo, termasuk Habib Salim, ya, diskusi, ya, termasuk juga ada teman saya yang di Jawa yang pernah juga duet sama Habib Salim, namanya Ustadz Zulfikar Harun, ya. Itu diskusi, itu kalau dengan Zulfikar Harun sampai panas telinga saya, diskusi lewat telepon 2 jam masalah itu, ya, 2 jam sampai panas telinga saya diskusi masalah ini, ya. Dan alhamdulillah lewat itu mulai saya terbuka cakrawala saya. Dan kenapa sampai saya harus langsung tegas untuk keluar, beberapa hal yang saya dapatkan itu suatu kerancuan. Di antaranya mereka memalsukan beberapa kitab, ya. Mereka memalsukan, bayangkan ada di situ di kitab itu bab
ziarah kubrin Nabi. Mereka hapus itu kubri. Jadi bab ziarah Nabi, ya. Jadi dipalsukan kitabnya sampai demikian. Bayangkan ziarah kubur Nabi dihapus kubrinya, ya. Cuman ziarah Nabi yang ditulis. Yang mulai dari situ saya mulai Allah, berarti ada hal yang rancu ini. Yang kedua, mereka menanamkan kebencian yang tidak disukai oleh gurunya, bukan tidak disukai oleh syariat. Jadi gurunya, kayak orang-orang munafik yang kata Allah dalam Al-Quran, yastakhfuna minan nas, wala yastakhfuna minallah. Ya, mereka hanya takut sama guru mereka, tapi tidak takut kepada Allah. Ya, jadi seperti itu. Harusnya kan kalau dalam Islam itu apa yang dilarang oleh Allah itu yang kita takut. Jangan malah justru takut kepada manusia dalam artian hanya takut sama guru mereka. Jadi siapa misalnya saya sebagai guru, saya marah sama si A, semua murid-muridnya harus marah sama si A. Seperti ini misalnya Habib Salim, dulu saya anggap misalnya didoktrin ke saya bahwa Habib itu ahlul bid'ah, dedengkot ahlul bid'ah. Saya harus benci sama Habib Salim. Kalau tidak benci, berarti saya juga dikhawatirkan kena syubhat dari Habib Salim dan jadi ahlul bid'ah juga. Jadi ditanamkan kebencian seperti itu kepada murid-muridnya agar membenci apa yang dibenci oleh gurunya. Ini sangat berbahaya sekali pemahaman-pemahaman seperti ini. Nah. Ya, luar biasa ya, sudah insyaallah mudah-mudahan perbincangan kita ini sebenarnya masih banyak Ustadz ya. Hanya saja intinya memang semuanya yang antum sampaikan tadi insyaallah bisa kita fahami ya, ternyata memang pemahaman yang benar adalah yang menjadi sawadul a'zam ya, sawadul a'zam ini mayoritas. Karena kata Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dhalal. Tidak mungkin umatnya Nabi Muhammad itu berkumpul dalam kesesatan. Ya, kita kan mayoritas. Ya, jadi tidak mungkin umat Nabi itu mayoritas kemudian sesat, tidak mungkin. Ya, kita kan alhamdulillah mayoritas. Jadi insya Allah kita tidak bertentangan dengan Nabi. Ya, kalau seandainya mereka katakan kita sesat, berarti mana yang betul? Nabi atau ente? Iya kan? Nabi atau kamu yang benar? Jadi antara dua saja. Kalau bukan Nabi yang salah, ente benar. Atau ente yang salah, Nabi benar. Cuma dua itu saja. Karena tidak mungkin dua-dua benar. Iya kan? Nah, maka oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan ini membuka pemahaman kita, dan insya Allah dakwah-dakwah seperti ini yang harus kita sampaikan kepada para pemuda, dan insya Allah kita tetap juga memiliki teknik-teknik ya masing-masing. Misalnya Ustadz Robi punya cara dakwah seperti itu dan memang langsung menyerang kepada mereka supaya mereka sadar. Ya mungkin juga dari saya mungkin ada teknik sendiri dalam berdakwah kepada mereka, dan insya Allah mudah-mudahan semuanya saling mengisilah satu sama lain. Dan insya Allah mudah-mudahan semua para pemuda akan kembali ke manhaj yang benar, manhaj ahlus sunnati wal jamaah yang dibawa oleh para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas kehadirannya dari bapak-bapak juga yang sudah bertanya, dari Ustadz wabil khusus yang sudah datang jauh-jauh dari Bualemo. Ya alhamdulillah bisa sama-sama meluangkan waktunya bersama kita. Ya, terima kasih banyak dan mudah-mudahan barokah dan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.